Nih kita keluarin dulu Yang satu-satu tadi ya. yang ada kacanya. Oh, yang ada kacanya. Iya, mana? Mana yang ada kacanya? Halo teman-teman, hari ini aku mau bongkarin mainan baru. Bongkarin mainan baru atau unboxing? Bongkarin mainan baru sama Unboxing apa sih? unboxing mainan baru. Mana mainannya? Coba ambil. Enggak, Waduh, mainan apa ya itu? enggak tahu. Oke. Jadi kita mau ngapain nih, Kak? Unboxing. Kita langsung buka, Kak, sekarang. Sini dong, deket-deket papa dong. Kakak yang mau buka. Kita pakai pisaunya dulu ya. Iya. Kita mulai dari mana? Bukan pisau, itu teriling. Teriling. Teriring apaan? Teriling buat kayak gini. Oh, oke. Kita buka ya. Baca apa dulu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Oke, jadi ini adalah Nintendo Switch OLED. Ini versi yang paling baru. Ini sekitar 2 minggu yang lalu. Kalau dilihat dari YouTube reviewer gadget yang udah terkenal itu, mereka dapat harganya di kisaran 7 jutaan. Tapi ini gue dibeliin sama istri gue di harga sekitar 5,9 jutaan di Shopee, dan udah dapat crystal case. Crystal case ini ya. Oh, itu punya kakak ya. Oke. Jadi sekarang kita langsung buka aja ya. Yang ini dulu dong. Ini dulu yang besar. Yang besar dulu, oke? Iya, iya. Oke, kita buka yang besar ya. Iya. Ih, sini Senang? kakaknya, sini Ah, kakaknya. gini bukanya, buka di sini. Turun. Wih, Sampai buka. buka. Kita buka yang Kita sini. buka. Nah, dari sini. Wow. Tar dulu. Kita ternyata dapat tempered glass-nya juga, Kak. Sini, Pak. Di dalam udah ada tempered glass-nya, ada tabletnya di sini. Ini keren banget sih. Beda banget sama yang ini nih. Ini yang versi pertama. Terus ini yang baru. Nanti Papa coba deh. Keren banget nih, Kak. Ya, Terus Pak. dapat apa lagi nih, Kak? Kita dapat apa lagi nih? Pak, aku mau lihatnya. Oke. Ini kakak yang buka. Ayo kita buka. Satu. Satu. Warnanya apa tuh? Itu tuh. Hah? Warnanya putih. Ini apa? Ini namanya Joy-Con. Jadi ini sticknya. Oh, satu lagi. Oke. Jadi kita dapat 2 Joy-Con. Ini sticknya Nintendo Switch. Satu lagi. Oke, kita buka. Ini kita keluarin. Wah, ini masih ada yang di plastik. Oh, ini yang di dalam plastik. Coba kita buka ya. Ini apa sih, Kak? Nggak tahu. Aku menemukannya. Hah? Menemukannya? Apa ntar lu bukanya nggak kayak gitu? Sebentar, sabar. Aku mau buka yang ini. Oke, kamu buka yang itu deh. Aku melihat itu. Apa itu? Buka. Tahan dulu. Ini Sambung kabel. sambung kabel. Ini namanya kabel HDMI-nya. Jadi kita dapat kabel HDMI-nya juga. Sini plastiknya Di Papa. bawah. Papa taruh bawah dulu. Ini kabel HDMI-nya kita dapat. Tapi dah. Oke. Pas satu lagi. Nanti dulu. Ini pas. Ini kita singkirin dulu di bawah. Satu lagi. Satu-satu, Kak. Jadi kita dapat Yang itu. HDMI. Sama apa? Ini Itu mainan. kita dapat ini juga. Kita buka guys. Oke, kita keluarin dulu deh satu-satu ya semuanya ya. Nah, ini Nah, Pak, aku dapat apa nih? itu namanya strap. Ini Pak, ini taruh di bawah. Taruh di bawah. Oke. Ya, jatuh. Kita taruh di bawah dulu. Ini kita taruh di bawah semuanya ya. Ya Pak. Yuk kita pasang pas. Nanti dulu. Ini kita buka dulu plastiknya satu-satu. Ya Pak. Aku mau yang ini. Ya, kakak buka yang itu. Kita kasih unjuk ya kameranya ya. Ya Pak. Nanti baru yang mana? Ini kita keluarin dulu Yang satu-satu tadi ya. yang ada kacanya. Oh, yang ada kacanya. Ya mana? Mana yang ada kacanya? Oh, Ya, oh, ya, oh. ya. Ambil Kak. Ya. Jatuh. Masih baru jatuh. Nah itu nggak pecah. Ya nggak percaya. Udah kita taruh sini dulu ya. Yang ini dulu Pak. Oke.
Jadi nanti dulu. Wow. Yang pertama kita pasti dapat tablet atau konsolnya. Kita taruh sini dulu. Jadi ini kita dapat colokan yang kabel 2. Ini yang baru, yang versi OLED. Tapi kalau yang lama juga ada nih yang versi colokan 2-nya, tapi kebetulan gue dapat yang colokannya 2. Dan ini yang Nintendo Switch gue yang versi pertama, dapat colokannya yang gepeng kayak gini nih. Jadi harus pakai adapter lagi kalau mau pasang. Terus Ada dua apa? kita juga dapat ini apa ya? Ini buat ngegabungin Joy-Con-nya ya. Ini kan Joy-Con-nya kanan kiri. Jadi ini Joy-Con-nya kita gabungin di sini. Kita tinggal klik. Oke. Pak, ini apa ya? Oh, diklik gitu. Enak banget sih suaranya. Clicky gitu. Terus ini kita dapat docknya, docking. Bukan raja anjing ya, tapi ini docking buat tempatnya si tabletnya, konsolnya di sini. Kita taruh di sini nanti untuk disambungin ke TV. Jadi dia bisa dimainin dalam mode handheld kayak gini, handheld. Bisa dimainin pakai tangan gitu. Terus di mode TV. Aku jatuh. Tuh enggak dong. Terus di mode TV kayak gini, sambungin pakai kabel HDMI. Terus ini mainin dia pakai Joy-Con atau sticknya. Terus ada juga mode yang tabletop. Nah, tabletop tuh kayak gini. Jadi di belakangnya ada standnya. Coba deh. Oh gini dia standnya. Ini enak banget ini standnya. Ini lebih keren nih, lebih bagus banget dibanding yang sebelumnya gitu. Kalau dari samping begini. Jadi bisa paling rebah kayak gini. Tuh, aduh ini enak banget sih sumpah. Dibandingin sama yang versi enak pertama. banget dimakan. Hah? Jadi ini tuh bisa main kayak gini. Oke, sekarang kita bandingin yang versi OLED ini dengan yang versi pertama ya, Nintendo Switch-nya. Ini warnanya keren sih, warna putih. Lagi, Pak. Buka yang mana? Buka yang satu lagi di bawah. Nggak ada. Nanti. Ini coba kita bandingin ya. Kalau di side by side gini sih tuh Ini ya. temannya, ini Sama temannya. sih sebetulnya, nggak ada perbedaannya. Dari sisi ketebalannya Ini temannya, juga, ini terus temannya Sabah. apa ya? Sini Pak, dibandingkan. Dibandingkan ya, kita bandingkan. Beda. Lu kita pasang. Nanti dulu. Nggak jauh beda sih sebetulnya, cuman memang ada tombol-tombolnya tuh lebih lucu lagi kalau dibikin detailnya. Yang versi OLED nih kayak lebih rapi gitu sih, lebih keren. Yang versi OLED tuh standnya kayak gini. Kalau yang ini kan cuma satu ya, dan ini katanya sering patah sih. So far sih gue nggak pernah mainin dalam mode tabletop gitu ya. Terus ini juga selama ini sih gue nggak pernah mainin, jadi nggak pernah patah. Jadi aman-aman aja sih. Jadi masih aman Nintendo Switch pertama gue, versi pertama. Belakangnya kayak gini bedanya. Papa. Hmm. Aku mau makan. Oke, kita balik lagi. Jadi anak gue lagi turun, minta makan tadi. Sekarang kita balik lagi. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai mode ini ya, kickstand-nya ya. Kickstand-nya tuh yang versi OLED kayak gini. Ini enak sih, dan apa ya, lebih kuat dan lebih kesannya lebih premium gitu dibandingkan dengan yang versi pertama. Yang versi pertama ini, yang kalau nggak salah keluaran tahun 2016 atau 2017 gitu, kayak gini. Sama sih sebenarnya sama yang versi kedua. Yang bedain versi pertama sama versi kedua itu cuma ketahanan baterainya. Ini kalau nggak salah cuma sampai 7 jaman kalau kita main di mode handheld kayak gini. Oh, gue tadi habis main sama anak gue, jadi masih nyala. Kalau yang versi kedua, Nintendo Switch versi kedua, itu untuk ketahanan baterainya bisa dimainin sampai kurang lebih sekitar 9 jam kalau nggak salah. Kalau gue salah, dikoreksi aja, boleh dikomenin berapa sih sebetulnya untuk ketahanan baterainya yang versi pertama dan versi kedua. Nah ini sebetulnya kalau yang Nintendo Switch versi OLED, ini nggak jauh beda dengan yang versi kedua, tapi ya itu layarnya OLED. Lebih keren lah kata gue lihat di beberapa video di YouTube ya, itu lebih keren gambarnya. Terus apalagi yang bedain?
Jadi bezelnya versi pertama dan versi kedua itu sama tebel, sama-sama tebel karena sekitar 6 inch dan layarnya belum OLED, masih IPS kalau nggak salah. Terus kalau yang versi OLED ini bezelnya lebih tipis dan layarnya udah OLED. Paling itu aja sih. Selebihnya kayaknya nggak ada yang beda. Sama ketahanan baterai ya, ini sama kayak yang versi kedua. Dan gue lebih suka yang mana ya? Sebetulnya kalau dari sisi yang belakang, gue lebih suka yang versi pertama sih. Lebih keren aja gitu, logonya gede gitu dibanding ini nih. Yang versi OLED, logonya di bawah gitu. Kalau yang versi pertama, ini kayak apa ya? Ala-ala Apple gitu sih kalau gue bilang, di tengah gitu, lebih enak aja ngeliatnya dibandingkan dengan yang ini di bawah. Mungkin akan lebih keren kalau dibikin agak ke tengah tapi dia bisa dibagi dua gitu ya. Jadi pas diginiin ini logonya juga akan ngikut gitu. Tapi gue nggak tahu ya. Itu selera sih sebetulnya. Terus Joy-Con-nya Joy-Con-nya sama. Terus stand untuk si Joy-Con-nya juga sama sih, nggak ada yang beda. Apa ya, paling dari dockingnya. Dockingnya gue lebih suka agak kotor. Gue lebih suka yang versi OLED ini sih. Kalau yang versi pertama dan versi kedua itu sama aja sebetulnya, nggak ada yang beda. Tuh. Ini agak kotak ya, ini ngotak banget. Terus kalau yang versi OLED ini dia sudut-sudutnya tuh nggak lancip, jadi lebih kayak ngiku gitu. Lebih apa ya, lebih eye catching sih, lebih keren lah. Selebihnya portnya sama, di sini ada USB, ada USB-nya sama-sama 2 di luarnya. Terus logo Nintendo-nya kalau bisa dinotis ya, yang versi OLED ini lebih kecil tuh logo Nintendo-nya di belakangnya. Kalau yang versi pertama ini lebih gede. Terus sama sih, logo yang versi OLED ini juga logo Nintendo Switch-nya lebih kecil yang di depannya. Yang versi pertama ini lebih gede. Itu sih paling. Oke, ininya. Buat tutup bagian belakangnya, ini kan ada AC adapter, USB, sama HDMI out. Ini kira-kira komposisinya kayak gini. Terus, ini kan gini ya, ngeplek-ngeplek gitu, nggak enak banget sih. Nggak keren kalau gue bilang. Kalau yang versi OLED, ini bisa dilepas. Tuh, gampang banget sih. Lebih suka kayak gini sih gue, lebih gampang jadinya. Ya kalau nggak mau dipakai ya tinggal copot aja, tapi kalau mau dipasang ya tinggal dipasang gitu. Ini bisa dilepas. Terus yang berubah kan sebelumnya ini sama sih, ada AC adapter, ada HDMI out, sama kalau yang sekarang diganti jadi apa ya, kabelan untuk port LAN gitu. Jadi kalau yang mungkin ya, kalau di rumahnya sambungan wifi-nya agak-agak kurang bagus gitu di spot-spot tertentu di rumah atau di kantornya, ya bisa pakai HDMI port gitu. Pakai LAN port gitu, tinggal dicolok, kecepatan internetnya jadi lebih stabil mungkin ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang di versi pertama dan versi kedua ada USB di dalamnya. Di dalamnya masih ada port USB, tapi ada 3 berarti ya port USB untuk yang di versi pertama. Kalau yang di versi OLED ini USB-nya itu cuman ada 2 di luar doang. Keunggulan dari Nintendo Switch OLED yang versi OLED ini, layarnya udah 7 inch OLED, terus memorinya juga udah 64 GB dibandingkan dengan yang versi pertama yang cuma 32 GB. Terus udah ada port LAN-nya juga. Terus kickstand-nya juga jauh lebih kuat, lebih apa ya, lebih oke lah pokoknya, lebih awet kayaknya dibandingkan dengan yang versi pertama yang rentan patah. Jadi kalau menurut gue worth it nggak sih untuk ngeganti Nintendo Switch, atau lo beli Nintendo Switch yang versi OLED dari yang versi pertama atau yang versi kedua? Kalau menurut gue, kalau lo penggemar konsol Nintendo, worth it aja sih. Atau mungkin nanti nunggu yang versi Pro-nya kali ya, yang rumornya tuh udah ada di mana-mana. Tapi kalau menurut gue ini worth it aja sih, karena
ya dari sisi gambar mungkin akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang versi sebelumnya, yang versi pertama atau versi kedua. Terus selain itu bisa pertimbangin juga untuk beli yang versi light-nya, yang kecil. Nah itu jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau harganya mungkin ya. Sekarang kayaknya udah di kisaran 3 jutaan kali ya barunya. Jadi ini yang versi OLED, harganya baru di e-commerce itu sekitar 5,9 jutaan. Kalau yang versi pertama, yang ini, itu harganya di rentang antara 4 jutaan sampai 4,5 atau 4,7. Nggak tahu ya sekarang harganya udah naik atau belum. Tapi yang jelas gue lebih milih yang ini sih. Dan kayaknya yang ini akan gue lepas, akan gue jual. Apalagi ya? Dan di toko yang tempat istri gue beli, itu kita dapat tempered glass-nya, dapat protektornya. Udah, paling itu doang aja. Mungkin akan gue review video berikutnya, gue nggak tahu nih. Gue mungkin akan tes dulu sekitar 3 atau 4 hari kali ya, nyobain, ngebandingin, terus mungkin akan gue pakai untuk main apa ya, main FIFA, main Mario Kart 8 Deluxe, siapa lagi ya, The Witcher mungkin ya. Gue pengen tahu di kualitas gambarnya, nanti mungkin di video selanjutnya gue akan review dari Nintendo Switch OLED ini. Nah, kalau buat teman-teman yang mau beli aja, harganya sekarang sekitar 5,9 jutaan. Nanti mungkin gue akan kasih linknya di mana toko tempat gue beli dan toko-toko lainnya. Kalau lo mau ngebandingin mungkin bisa datang ke e-commerce favorit lo. Oke, segitu aja video gue. Nanti kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dah. Ya udah, jangan lupa like dan komen dan subscribe. Dadah.